Selamat hari Tuhan, saudara-saudara sekalian. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Romo Argo, di channel Heavenward. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengawali renungan kita pada hari Minggu Paskah yang ketiga ini dengan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju, ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan
dan bagaimana mereka mengenal Yesus dan pada waktu ia memecah-mecahkan roti itu. Demikianlah sabda Tuhan. Baik saudara-saudara yang terkasih, mohon maaf karena suara saya di sini nih bindeng. Tidak tahu nih, beberapa hari ini saya sudah di sini sinusnya kumat karena cuacanya ini sedang berubah dari dingin menuju panas. Jadi saya tuh punya alergi. Kalau dingin ke panas atau sebaliknya panas ke dingin pasti seperti ini. Ya, jadi sabar saja. Mohon maaf atas ketidaknyamanan dari sinusitis saya. Baik, Injil ini cukup menarik saudara-saudaraku. Bercerita tentang dua orang murid Yesus yang sedang pergi ke Emmaus dan mereka bertemu dengan Yesus. Nah, di sini Injil ini sebenarnya ingin menjawab tentang keraguan-raguan kita, orang-orang murid-murid Yesus, bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Karena ini sesuatu yang baru, memang sangat luar biasa. Orang yang telah mati bangkit, bagi mereka itu sesuatu yang sangat mustahil, tetapi toh terjadi. Dan di tengah-tengah ketidakpercayaan mereka, di tengah-tengah keraguan-raguan mereka, Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka untuk menunjukkan bahwa hal itu benar. Dan apa yang telah dikatakan di dalam kitab suci benar adanya dan segalanya telah dipenuhi di dalam Yesus. Dengan demikian mereka percaya, iman mereka tumbuh dan mereka mampu untuk bersaksi kepada seluruh dunia. Saudara-saudaraku, dua orang ini tidak mampu melihat Yesus yang datang dan bercakap-cakap bersama-sama dengan mereka. Ini sedikit unik ya. Sedangkan Maria Magdalena ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di makam, yang dikira adalah tukang kebun, tetapi ketika Tuhan Yesus menyapa Maria dengan memanggil namanya, Maria Magdalena langsung mengenali, oh ini Tuhan. Maka dia menjawab, Rabuni, guru. Sedangkan dua murid ini yang sudah berbicara dengan Tuhan Yesus tentang kitab suci, berjalan selama berapa kilometer ya, tidak mampu mengenal Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Atau mungkin Tuhan memakai cadar atau dibebet gitu ya, tinggal matanya saja yang kelihatan sehingga tidak kelihatan. Suaranya mungkin ketutupan kain sehingga tidak jelas. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, berhenti bersama mereka dan makan bersama-sama mereka, masa Tuhan Yesus makan pakai cadar, aneh. Ya kan? Pasti dibuka. Nah, ini dan Injil Lukas pun menjelaskan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Tetapi tidak dijelaskan seperti apa. Yang jelas dia memberikan keterangan bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Sebenarnya saudara-saudaraku, ini sesuatu yang cukup penting juga untuk kita pahami karena ini berbicara tentang kita. Injil ini mewakili kita. Apa yang ditampilkan di dalam Injil ini mewakili kesulitan kita untuk mengenal Tuhan Yesus yang telah bangkit dan berada di tengah-tengah kita. Ada 3 hal yang menghalangi kita untuk mengenal Dia. Pertama, tidak punya iman. Jadi, tidak punya iman. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mustahil kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita lihat para ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada zaman itu yang sungguh-sungguh tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun mereka melihat
dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di depan mata mereka, toh mereka tidak percaya. Karena mereka tidak punya iman kepada Tuhan Yesus. Dan untuk itu Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka setelah bangkit. Untuk apa? Semasa hidup pun tidak percaya, apalagi dibangkit. Kemudian menunjukkan diri kepada mereka. Ini saya sudah bangkit. Paling mereka juga, alah kamu lari, ya kan? Kamu lari. Kamu salib itu kamu tidak naik ke salib, digantikan orang. Itu kan yang terjadi hingga saat ini ya. Banyak orang menolak Yesus. Yesus mati saja ditolak. Tidak percaya Yesus mati, apalagi Yesus bangkit. Pokoknya segalanya tentang Tuhan Yesus, jika tidak punya iman, tidak akan percaya. Dan jelas tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena kurang iman. Jadi yang pertama tadi adalah tidak punya iman, mustahil ketemu. Kemudian yang kedua kurang iman. Jadi masih setengah-setengah. Dan ini dialami oleh para rasul, saudara-saudaraku. Para rasul juga mengalami hal itu. Mereka kesulitan untuk mengerti segala sesuatu yang terjadi sejak Tuhan Yesus mulai menderita, kemudian wafat dan bangkit. Mereka tidak mengerti, sama sekali tidak mengerti, bingung. Ini apa yang terjadi? Karena mereka kurang iman. Tetapi di sini Tuhan mengerti kelemahan-kelemahan kita. Oleh karena itu, Tuhan datang menunjukkan diri kepada mereka supaya iman mereka bangkit. Dan itu untuk kita, supaya kita yang juga kurang percaya mendengar kesaksian dari para rasul, kita pun bangkit imannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kurang memahami. Memahami di sini maksudnya karena tidak membaca kitab suci, karena tidak mendengar pengajaran-pengajaran dari para rasul, tidak mendengarkan pengajaran-pengajaran gereja yang rasuli. Kalau ke gereja tidur, jadi homili romo-romo itu lewat gitu saja ya, sehingga tidak ngerti apa-apa tentang iman Katolik. Bagaimana orang seperti ini ngerti? Paling datang ke Ekaristi setiap hari Minggu, melihat Ekaristi ya sudah gitu saja. Tidak mengerti apa-apa. Itu apa sih? Itu apa sih? Tidak mengerti apa yang dilakukan. Dan ketika pulang ke rumah, wah saya tidak mendapatkan apa-apa. Romonya, khotbahnya bikin ngantuk dan tidak pernah berbicara tentang iman. Padahal ketika romonya mengajar lewat homili, dia tidur. Ya itulah kita. Jadi ini yang ketiga, saudara-saudaraku. Kurang pemahaman, kurang pengetahuan, pemahaman, sehingga dia tidak mengerti apa-apa tentang imannya, tidak mengerti segalanya. Tetapi disinilah seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada dua murid ini yang sedang pergi ke Emmaus. Dia datang menjelaskan segala sesuatu, dan dua orang murid tadi mendengarkan penjelasan Tuhan dan mereka mengerti. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, dari tiga hal ini, dari tiga hal yang menghalangi tadi, kembali ujung-ujungnya, pangkal-pangkalnya itu adalah ego. Nah ini saudara-saudaraku, ego ini yang luar biasa. Kita sering kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus yang telah bangkit. Karena apa? Ego kita. Kita terlalu sering melihat diri kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Sedangkan kita tidak mampu Tuhan Yesus yang bangkit, yang hadir di dalam diri sesama kita, saudara-saudara kita. Yang hadir dalam Ekaristi, yang hadir ketika kita berkumpul berdoa,
Ya, kata Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dia ada berada di tengah-tengah kita. Kita tidak mengerti. Yang ada adalah aku. Sehingga yang muncul itu adalah aku. Tidak melihat Tuhan Yesus yang ada, yang hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita sakit, contohnya, seringkali yang muncul adalah keakuan kita, saudara-saudaraku. Kenapa saya yang sakit, Tuhan? Kenapa saya harus menderita seperti ini? Saya sudah bersembahyang, berdoa terus-menerus rosario tiap hari, tetapi saya kenapa diberikan sakit? Kenapa saya harus menderita? Apakah ini balasannya, Tuhan? Nah, aku terus tidak mengenal bahwa Tuhan Yesus hadir menyapa dirinya melalui penderitaan yang sedang dia hadapi untuk memperbaiki hidupnya, untuk melihat apa yang kurang, untuk merenungkan arti hidup, untuk mencari Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan yang pertama-tama mencari kita, datang kepada kita. Ya, contohnya itu seperti orang tua yang menyuapi bayi, ya. Menyuapi bayi. Lah kalau sampai umur 40 tahun segede saya disuapi terus, ya kita mau jadi manusia seperti apa, ya kan? Tapi anak ini disuapi supaya dia mampu untuk mencari makanannya sendiri. Kita disapa Tuhan, didatangi oleh Tuhan, diberikan segala sesuatu oleh Tuhan supaya kita bangkit dan mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ada satu pertumbuhan menuju ke kedewasaan iman, saudara-saudaraku. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan yang bangkit, bukan kita menanti Tuhan itu datang jegreng di depan kita, tidak. Tetapi kita yang mencari Tuhan. Tuhan bangkit. Dan jangan ditanya di mana? Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tetapi bagaimana saya bisa melihat Tuhan yang telah bangkit itu? Itu yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita masing-masing, saudara-saudaraku. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan yang telah bangkit dalam saudara-saudaraku yang menderita? Bagaimana kita bisa kita bisa melihat Tuhan dalam Ekaristi yang setiap hari Minggu kita rayakan. Kita menerima Ekaristi itu Tuhan sungguh-sungguh hadir, saudara-saudaraku. Tubuh dan darah Kristus yang kita terima itu sungguh-sungguh tubuh Kristus. Kalau kita tidak punya iman, apakah kita bisa memahami ini adalah Tuhan Yesus, tubuh Tuhan? Kalau kita kurang iman, ragu-ragu ini benar atau tidak, ya kan? Kalau kita tidak ngerti siapa yang kita terima, bukan apa ya yang kita terima, tetapi siapa yang kita terima. Karena kita tidak mengerti, pikirannya kue saja, ya kan? Seperti anak kecil kadang datang karena lihat mamanya terima komuni, terus pingin maju itu gini minta, ya kan? Nggak dikasih, ya sudah, saya ambil permen Mentos makan sendiri. Itu dulu saya seperti itu, saudara-saudaraku. Dulu saya seperti itu, tidak dikasih, ya sudah, saya pamer di depan dia yang romonya, saya punya pada permen Mentos. Yaitu anak-anak, ya karena tidak mengerti. Tetapi kalau kita punya iman dan kita sungguh-sungguh mengerti, maka kita bisa sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup kita melalui Ekaristi. Nah, di dalam Injil tadi memang disimpulkan melalui pemecahan roti. Ketika Tuhan Yesus memecah roti dan membagikan kepada mereka, itu mengingatkan kita akan Ekaristi, akan kebersamaan. Jadi bersama-sama dengan saudara dalam Ekaristi, Tuhan sungguh-sungguh hadir. Jadi mari saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan telah bangkit, jangan ragu dan jangan cari di mana Tuhan bangkit. Tetapi bagaimana kita bisa menemukan Tuhan yang
bangkit itu dalam diri saudara-saudara kita, dalam Ekaristi kembali kepada diri kita. Kalahkan ego, tetapi cari Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saling mendoakan satu sama lain. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.